Kencan pada umumnya dijalin oleh orang yang kenal dan dekat secara jarak dan rutin bertemu secara langsung. Namun, itu dulu. Sekarang zaman sudah berkembang dan teknologi banyak menghasilkan produk-produk canggih berbasis internet yang mempermudah kehidupan individu. Tak terkecuali dalam hal kencan. Sekarang, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mewadahi kencan daring. Sehingga individu-individu yang terpaut jarak jauh tetap dapat menjalin hubungan. Saat ini, hubungan yang seharusnya bersifat intim dapat terjalin tanpa khawatir terhalang oleh jarak. Namun, kemunculan aplikasi-aplikasi kencan ini kemudian memunculkan kasus demi kasus yang kerap merugikan penggunanya. Lalu, apakah kemunculan aplikasi kencan ini membukakan pintu kemudahan atau malah kejahatan bagi para penggunanya? Oke, silakan perkenalkan diri. Halo, namaku Bunga, usiaku 27 tahun. Aku Pedro, laki-laki 25 tahun. Kenapa memutuskan untuk menggunakan dating app? Aku main dating apps, simpelnya ya karena mau cari cewek aja sih. Ya hitung-hitung ngisi waktu luang untuk cari partner. Partner apa tuh? Ya partner having sex. Awalnya sih aku coba-coba buat main dating apps karena kebetulan kebutuhan seksualku lumayan tinggi sih. Jadi aku cari-cari cowok di sana yang sama-sama nyari casual sex aja gitu sih. Apa setelah menemukan partner kamu menjadi hubungan yang serius dengan orang itu? Oh enggak lah, karena sebenarnya in real life juga aku punya cowok sih. Jadi aku emang purely nggak nyari hubungan sama sekali di sana. Pasangan kamu tahu nggak? Wah, jangan sampai tahu sih, karena aku juga nggak pengen kehilangan dia gitu. Udah berapa lama main dating apps? Aku nggak inget sih pastinya aku mulai main dating apps kapan, tapi seingatku udah lama karena aku udah ketemu banyak cowok juga di sana. Ya udah bertahun-tahun sih, tapi tepatnya aku udah lupa juga. Ada motivasi lain buat main dating app? Kalau motivasi ya nggak ada sih, cuma ya itu tadi, cari partner having sex. Kira-kira udah ketemu dan berhubungan sama berapa cowok? Aku nggak inget pastinya sih, tapi so far udah banyak banget sih. Aku bahkan inget sehari pernah main sama 5 cowok sekaligus, karena emang tujuanku buat have fun aja gitu kan. Lagian nggak ada ruginya kok.
selama main dating apps ini kamu pernah menjalin hubungan yang serius sama partner kamu? Ya ngapain serius, orang tujuan awalnya emang cuma buat main-main. Jadi ya no hard feeling, no baper-baper. Lagian kalau ada yang gratis, ngapain harus bayar open BO? Iya nggak sih? Silahkan perkenalan diri. Aku Naya, 30 tahun. Motivasinya main dating apps apa? Aku emang mau cari pasangan yang serius sih. Mengingat umur aku yang udah nggak muda lagi, jadi aku mau cari pasangan yang emang bener-bener serius. Karena faktor umur tadi, aku jadi cari cara buat cari pasangan yang serius, salah satunya dengan main dating apps ini. Sudah berapa lama main dating apps? Aku baru-baru ini sih main, karena sejujurnya aku pun takut ya untuk mencari pasangan yang serius lewat dating apps, karena kan ya banyaklah hal-hal yang tidak terduga. Sudah menemukan partner yang serius? Selama aku main dating apps ini sih belum ya, karena lebih banyak yang main-main, bahkan melakukan hal-hal aneh. Hal-hal anehnya itu seperti apa? Kayak misalnya ngajak ngerum padahal kita baru kenal sehari, ngirim foto yang seharusnya dia nggak kirim ke lawan jenisnya. Ya pokoknya yang berhubungan dengan seksual kayak gitu deh. Itu kan jadinya nggak serius ya biasanya yang kayak gitu. Itu sangat merugikan banget buat orang-orang kayak aku yang emang cari pasangan serius. Oke, saat ini teknologi itu sangat menjadi advance gitu ya, membuat orang-orang tuh akhirnya kayak bisa berinteraksi dengan banyak orang secara nggak harus face to face gitu. Tapi nggak cuman untuk berinteraksi aja, bahkan teknologi ini membuat orang itu bisa mencari pasangan. Salah satunya munculnya dating app. Dating app ini merupakan kolaborasi antara internet dan CMC yang membuat orang itu bisa menemukan calon pasangannya sesuai dengan kriteria yang dia ciptakan sendiri dan sesuai dengan bagaimana dia mempresentasikan dirinya di aplikasi dating app tersebut. Sebenarnya motivasi orang itu tuh banyak banget untuk main dating app, yang mungkin tadi kayak mencari pasangan gitu, terus mungkin ada kebutuhan seksual, tapi berdasarkan apa yang pernah saya riset itu banyak juga yang butuh untuk menjadikan validasi gitu. Jadi pengen dilihat bahwa oh kalau misalnya banyak yang nge-swipe aku berarti aku cantik gitu atau aku ganteng gitu. Jadi sebagai bentuk validasi. Cuman sayangnya kadang-kadang apa yang mereka tunjukkan itu, yang mereka ini kan akhirnya malah dianggap oleh terutama perempuan gitu ya yang pengen divalidasi ini, terus akhirnya masang foto-foto, akhirnya malah diobjektifikasi oleh banyak laki-laki gitu. Jadi laki-laki ini, kalau dari sisi laki-laki, mereka cuma ngelihat oh ini cantik nih, swipe gitu. Jadi mereka nggak ngelihat secara keseluruhan, nggak ngelihat bionya atau segala macam. Mereka cuma merasa kayak yang penting cantik aja, terus di swipe. Sebenarnya hubungan yang terjalin di dating apps ini kita nggak menutup kemungkinan gitu ya, akhirnya banyak juga yang bisa menjalin hubungan yang akhirnya bisa sampai menikah gitu. Tapi dengan adanya dating apps ini juga akhirnya memberikan ruang bagi pelaku seksual harassment itu untuk ya melancarkan aksinya gitu, yang memang tujuannya di sana tadi dalam tanda kutip emang untuk mencari seksual aja gitu. Tapi ya tetap aja gitu, dating app ini bisa juga memfasilitasi orang-orang untuk yang memang serius mencari pasangan, bahkan sampai pasangan hidup. Sebenarnya kalau saya bilang sulit ya kita untuk melakukan banyak hal gitu. Yang penting adalah kita bisa memitigasi permasalahan yang mungkin terjadi. Pertama, dan manajemen ekspektasi gitu. Ekspektasi kita di sana apa gitu. Jadi kalau misalnya kita di sana udah tahu mau ketemu sama banyak stranger, terus kita langsung berpikiran bahwa oh ini adalah orang yang bisa saya jadikan pasangan hidup selamanya, ya pasti nanti kita akan banyak kekecewaan gitu. Jadi ya balik lagi semuanya itu kita harus bisa belajar bagaimana memitigasi mungkin permasalahan terutama terkait seksual harassment yang mungkin terjadi, dan kemudian manajemen ekspektasi itu tadi.